Hai hai hai, halo sahabat gogoleran dimanapun Anda berada. Kali ini Mimin akan membahas alur cerita film The Old Ways tahun 2021. Oke, tanpa menunggu lama-lama, kita ikuti aja alur cerita filmnya. Kisah dimulai dengan seorang yang sedang diobati oleh para dukun. Lalu dia menyuruh anaknya mendekat, tetapi tiba-tiba wanita tersebut mencakar tangan anaknya dan berubah menjadi iblis. 20 tahun kemudian, ada seorang ditutup kepalanya di sebuah ruangan dan dikurung di sebuah ruangan. Orang tersebut seorang wanita muda bernama Christina Lopez. Dia adalah seorang warga Amerika Serikat sebagai seorang reporter yang berkunjung ke daerah Meksiko untuk meliput kebudayaan lokal. Namun karena dia telah melanggar adat istiadat tempat tersebut, yaitu mengunjungi goa terlarang bernama Goa La Boca, maka dia dikurung oleh seorang asisten dukun. Christina yang tidak tahu menahu dan masih bingung kenapa dia dikurung sempat menawarkan uang kepada asisten dukun supaya dia dibebaskan. Lalu muncullah seorang dukun wanita mendekati dan melihat mata Christina dan berkata bahwa Christina telah dirasuki iblis penghuni goa. Lalu Christina dipaksa diberi susu kambing 1 jerigen oleh asisten dukun. Lalu malam pun tiba. Christina mencoba membuka borgol lantainya dengan batu. Dia pun bermimpi masuk ke sebuah goa, melihat-lihat sekitar, lalu ketemu makhluk dan terbangun. Tapi meskipun terbangun, dia masih bisa mendengarkan suara makhluk tersebut. Keesokan paginya, Christina ditemui oleh sepupunya yang bernama Nyi Randa. Christina pun senang dan meminta supaya Nyi Randa membujuk si asisten dukun untuk membebaskannya. Lalu Nyi Randa menanyakan ke Christina kenapa dia nekat masuk ke Goa La Boca. Padahal dari awal Nyi Randa sudah melarangnya. Christina menjawab bahwa di dalam gua tersebut banyak situs-situs kuno yang bisa diliput untuk dijadikan bahan berita bagi kantornya. Christina menyuruh Nyi Randa supaya dia melaporkan penyekapan ini kepada pihak berwenang. Namun Nyi Randa menjelaskan bahwa pihak berwenang di sana adalah dukun itu sendiri. Nyi Randa menjelaskan bahwa dukun tersebut ingin membantu Christina mengeluarkan iblis di dalam tubuhnya. Christina memelas dan meminta Nyi Randa untuk memberikan tas miliknya yang dirampas asisten dukun. Lalu Christina menyembunyikan salah satu isi tasnya dan langsung mencoba menghubungi atasannya lewat ponsel. Namun si asisten dukun langsung menyita ponsel dan tasnya. Nyi Randa mengatakan bahwa proses pengusiran iblis akan dilakukan besok. Malam pun tiba. Christina yang sedang melamun dikagetkan oleh seorang bocah yang mengintip di balik pintu jeruji. Christina mengambil barang yang disembunyikan yang ternyata heroin beserta jarum suntiknya. Lalu dia menyuntikannya dan ngeplay. Keesokan paginya dia terkejut karena dalam keadaan terikat sambil terlentang. Lalu si dukun dan asistennya melakukan ritual pengusiran setan. Si Christina bertanya ke Nyi Randa, apa yang dilakukan si dukun? Nyi Randa menjawab bahwa mereka sedang melakukan pengusiran setan. Christina menjawab dia tidak melihat setan tersebut. Si dukun tersenyum dan berkata nanti si Christina akan melihat setan dengan sendirinya. Lalu mereka meninggalkan Christina seorang diri. Di sana Christina sendirian. Datanglah beberapa ekor ular menggerayam ke tubuh Christina. Lalu dengan sigap si asisten dukun menangkap ular-ular tersebut.
Beberapa waktu kemudian, Nyiranda datang menjelaskan bahwa dukun tersebut ingin membantu Kristina, tapi tetap tidak mempercayainya. Lalu sekali lagi Kristina mengkonsumsi narkobanya dan ngeplay lagi. Lalu tiba-tiba dia terbangun dan selimutnya seperti ada yang menarik. Dan ternyata di dalam selimut tersebut ada ayam yang telah menjadi korban. Karena Kristina bersikeras tidak percaya akan hal mistis, maka Nyiranda memberinya buku untuk dia pelajari. Kristina tetap tidak mempercayai hal mistis dan berkata kepada Nyiranda supaya membebaskannya, lalu memegang tangan Nyiranda sambil mencakar tangan Nyiranda. Lalu Nyiranda menjelaskan cakaran tersebut menunjukkan bahwa di dalam tubuh Kristina memang terdapat setan. Kristina mencoba mempelajari buku-buku mistis, lalu lilin yang satu tiba-tiba padam. Lilin kedua pun padam. Kristina menduga lilinnya padam karena ulah si kipas angin, dan kipas angin tersebut dimatikannya. Namun lilin ketiga juga padam, padahal kipas angin tidak menyala, dan semua lilin yang ada di ruangan tersebut tiba-tiba padam dan satu persatu. Keesokan paginya, Kristina melihat ke jendela dan melihat bocil yang kemarin mengintip. Tak lama kemudian datanglah Nyiranda memberikan jimat pemberian nenek mereka untuk melindungi dari roh jahat. Nyiranda menceritakan bahwa bocah 20 tahun dahulu yang dicakar oleh ibunya adalah si Kristina, dan tanpa sadar Kristina meremas jimat tersebut. Tak lama kemudian proses ritual pengusiran setan dilakukan si dukun dan asistennya. Si dukun mengeluarkan sesuatu dalam tubuh Kristina dan membersihkannya. Ternyata itu adalah tulang dari si iblis. Lalu si dukun mengeluarkan ular dari tubuh Kristina, dan dengan sendirinya Kristina melihat seekor tikus yang dibunuh oleh iblis. Lalu Kristina menyergap si asisten dukun dan melumpuhkannya, lalu melarikan diri. Namun sesampainya dia di pintu keluar, ada kekuatan mistis yang menghalanginya dan tidak bisa ditembus. Kristina langsung muntah dan mengeluarkan banyak rambut bercampur darah. Lalu datanglah si dukun. Dengan kejadian tersebut, Kristina percaya di dalam tubuhnya memang terdapat iblis yang bersemayam. Si asisten dukun yang kesal ingin balas dendam, tapi dihentikan oleh si dukun. Lalu si Kristina meminta maaf pada asisten dukun tersebut, dan Kristina membantu mengobati asisten dukun tersebut. Setelah suasana cair, mereka bermain domino sambil ngobrol. Dalam obrolan tersebut, Kristina setuju untuk melakukan ritual pengusiran iblis dengan cara yang paling ekstrim. Kristina menganjurkan ke dukun untuk melakukan ritual sesuai petunjuk buku. Si dukun mengatakan ritual tersebut sangat berbahaya, bisa merenggut nyawa Kristina. Namun Kristina tidak peduli dan ingin melanjutkan ritual tersebut. Malam pun tiba, mereka bersiap melakukan ritual. Lalu ritual pun segera dimulai. Dalam ritual tersebut, Kristina tak sadarkan diri dan bermimpi berada di dalam goa. Di dalam goa, dia melihat seorang bocil berlari, dan ternyata bocil tersebut berubah menjadi makhluk dan mencakar mata Kristina. Lalu si bocil datang ke dunia nyata dan menyerang orang-orang di ruangan tersebut. Lalu si dukun pun membunuh si iblis, meskipun dia sendirinya juga ikut meninggoy. Keesokan harinya, Kristina keluar rumah dan sudah tidak terhalang kekuatan mistis, yang artinya dia sudah terbebas dari iblis. Si dukun yang meninggal akhirnya dikuburkan di pekarangan dekat rumah tersebut. Tak lama kemudian, atasan Kristina menelepon akan menjemputnya ke
ke Meksiko. Di sisi lain, Nyi Randa membuka perban di lengannya yang terdapat luka cakaran. Dan ternyata iblis itu tidak hilang, namun berpindah ke dalam tubuh Nyi Randa. Mereka pun bingung, bagaimana cara mengusir iblis dalam tubuh Nyi Randa, karena si dukun sudah meninggoy. Lalu Nyi Randa menyarankan Kristina untuk melakukan ritual menggantikan si dukun, yang secara otomatis si Kristina menjadi dukun tersebut. Kristina melihat roh si dukun yang menunjukkan peralatan si dukun. Lalu Kristina pun menjadi dukun dan siap mengusir iblis dalam tubuh Nyi Randa. Lalu si iblis pun keluar dari tubuh Nyi Randa dan tak lama kemudian dia menunjukkan wajah aslinya. Lalu Kristina menusuk iblis tersebut dan Kristina pingsan tak sadarkan diri. Beberapa waktu hari kemudian tampaklah mereka hidup bahagia. Namun tibalah warga desa menangkap seorang pria asing, dan ternyata pria asing tersebut adalah atasan Kristina yang telah dirasuki iblis karena telah masuk ke dalam goa larangan. Lalu datanglah si Kristina yang telah menjadi dukun menjelaskan bahwa atasannya tersebut telah dirasuki iblis, dan film pun tamat.